Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabrurah Alia, NIM 2020 0960 11792, kelas 5B PAI non reguler, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dosen pengampu yaitu Bapak Fikri Farihin, MPDI. Di sini saya akan menjawab jawaban UAS soal. Dalam ilmu administrasi pendidikan, ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Jelaskan ketiga hal tersebut. Yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen, yaitu administrasi adalah penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kerja dapat terselenggara dengan baik sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai bila ada orang yang menyelenggarakannya dan masalah untuk yang menyelenggarakan. Untuk mencapai tujuan inilah yang menjadi masalah pokok manajemen, karena intisari daripada manajemen ialah suatu proses atau usaha dari orang-orang secara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi administrasi adalah penyelenggara dan manajemen adalah orang yang menyelenggarakan kerja. Di sini jelas administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi adalah penyelenggaranya dan manajemen adalah orang yang menyelenggarakan kerja. Maka keduanya sama dalam penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, administrasi sudah tercakup dalam manajemen. Secara spesifikasi, administrasi merupakan satu bidang dari manajemen, sebab manajemen terdiri atas 6 bidang, diantaranya administratif manajemen. Soal nomor 2, menurut NC Gregor yang dikutip oleh Prof. Dr. Haji Engkoswara dalam salah satu buku karangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam bab gaya dasar kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y. Ketika kita menjadi atasan pemimpinan, kita tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan manusia Y karena karakter yang berbeda, sehingga menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana, dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Nomor 2, jawabannya yaitu gaya yang cocok menurut saya yaitu gaya otokratik atau otoritas, karena gaya ini merupakan gaya kepemimpinan yang paling cocok untuk diterapkan pada situasi ini, karena gaya ini cocok diterapkan pada situasi di mana pimpinan harus cepat mengambil keputusan sehubungan adanya desakan para pesaing. Soal nomor 3, ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Dari keempat gaya tersebut tentu semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Pertanyaannya adalah, dari keempat tersebut menurut Anda mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini, dan jelaskan alasannya. Jawaban nomor 3, menurut saya gaya kepemimpinan yang cocok yaitu gaya kepemimpinan demokratis yang paling efektif, karena sebagai pemimpin demokratis tidak hanya mengarahkan, namun juga memberikan bimbingan dan ikut berpartisipasi, serta memperbolehkan anggota untuk memberikan gagasan atau saran terbaik mereka. Juga gaya demokratis ini cocok di zaman ini, apalagi Indonesia merupakan negara kaya raya akan budaya, suku, dan ras. Soal yang keempat, ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan visi dan misi? Dan jelaskan sehingga jelas perbedaan dari visi dan misi. Berikan contoh nyata terkait visi dan misi. Ambil contoh visi dan misi dari tempat Anda mengajar atau lembaga terdekat
dari tempat tinggal Anda, serta analisislah apakah visi dan misi lembaga tersebut sudah sesuai. Nomor 4, jawabannya yaitu visi adalah gambaran besar atau tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan, instansi, pribadi, atau organisasi di masa depan. Sedangkan misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Visi itu berupa cita-cita jangka panjang dan berorientasi masa depan. Di sini saya mencontohkan di lembaga MHI, yaitu visi MAMHI, mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi, beriman, bertakwa, cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlakul karimah. Misi MAMHI menciptakan nuansa pembelajaran yang islami, efektif, kreatif, dan menyenangkan, mensinergikan dan membudayakan disiplin diri guru dan siswa, juga menyelenggarakan pola pembelajaran yang profesional. Tapi bagi saya di lembaga MAMHI sebagian sudah terwujud visi misinya dan sebagian lagi masih kurang karena masih saja belum memuaskan. Siswa di sini sebagian masih belum disiplin untuk masuk tepat waktu ke dalam kelas, karena faktornya juga ya terkadang gurunya pun tidak dapat waktu masuk ke dalam kelas, jadi murid-murid malah menyepelekan ketelatan mereka, karena sering terjadi biasanya ketika murid berangkat masuk dalam kelas, gurunya tidak langsung masuk dan akhirnya sama muridnya ya ditinggal sudah gurunya, jadi ketika guru masuk muridnya udah gak ada. Dan juga visi misi yang berhasil lainnya juga lumayan banyak, seperti di MHI itu setiap hari, setiap pagi sebelum masuk itu sudah menjadi kebiasaan untuk membaca waqiah, surat al-waqiah bersama-sama tiap pukul 7 WIB sebelum masuk, dan ini alhamdulillah sudah berjalan dengan tertib. Dan juga ada les membaca kitab kuning, kegiatan OSIS yang juga sudah berjalan dengan baik. Nomor 5, selanjutnya. Nomor 5, soalnya ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut. Karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka kita dapati bahwa salah satu poin lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut Anda, apakah sekolah yang disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu menurut Anda? Serta berikan alasannya. Menurut saya, sekolah model seperti ini itu tidak bermutu, karena bermutu itu bukan puas, melainkan sekolah bermutu adalah sekolah yang melakukan perbaikan secara terus-menerus dan sebisa mungkin menghindari sajian pendidikan yang tidak baik. Sedangkan memberi nilai bagus pada siswa yang tidak pernah masuk termasuk memberi sajian yang tidak baik, karena sekolah itu bukan puas atau tidak puasnya, tapi sekolah itu harus berusaha mewujudkan visi dan misi dari sekolah tersebut. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.